Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tri Aji Kaji Official dan di edisi Jangan Lupakan Sejarah dan Mitos. Pada video kali ini saya akan menceritakan legenda dan mitos Gunung Guntur yang terkenal. Jadi langsung saja simak dan dengarkan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Gunung Guntur di Garut baru saja mengenalkan misterinya kepada publik melalui sekumpulan pendaki yang tersesat dan ditemukan warga tanpa busana. Soal misteri Gunung Indah tersebut memang sudah banyak diceritakan, bahkan telah menjadi legenda. Legenda gunung itu pada masanya kekuasaan Kerajaan Timanganten saat dipimpin Sunan Ranggalawe. Sunan Ranggalawe memiliki saudari perempuan bernama Maharaja Inten Dewata yang tidak tinggal di kawasan kerajaan, tetapi di sebuah pelosok desa kerobokan bersama pelayannya. Pada suatu masa kerajaan Timanganten mengalami kekeringan akibat kemarau panjang. Melihat rakyatnya hidup kekurangan air, Sang Sunan memerintahkan staf dan menteri kerajaan mencari area yang tepat untuk membuat bendungan atau danau. Singkat cerita, ditemukan kawasan yang cocok untuk membangun danau dan bisa membebaskan rakyat Timanganten dari kekurangan air. Tetapi lahan itu berada di bawah kekuasaan Maharaja Inten Dewata. Maka Ranggalawe mengirim utusan kepada kakaknya untuk meminta izin. Namun utusan itu pulang dengan wajah masam karena sang kakak tidak mengizinkan pembuatan danau tersebut. Sebab itu adalah satu-satunya lahan yang dimiliki Maharaja Inten. Tetapi rakyat Timanganten tetap berharap memiliki danau dan mendesak rajanya membuatkan sarana itu. Akhirnya Sang Sunan Ranggalawe mendatangi sendiri kakak perempuannya, tetapi tetap tidak mendapatkan izin. Tetapi atas hasutan menterinya, Ranggalawe tetap membangun danau itu di tanah kakaknya. Setelah danau selesai, air pun mengaliri seluruh penjuru desa. Namun, Maharaja Inten Dewata bersedih atas perlakuan adiknya yang semena-mena itu. Dengan perasaan marah, Maharaja Inten Dewata meninggalkan kediamannya menuju Gunung Kecil yang hari ini disebut Gunung Putri. Di gunung itu, dia meminta kepada Batara Rambut Putih agar dibuatkan wadah air dan sekepal tanah. Aku hendak menaiki Gunung Kutu, sekarang disebut Gunung Guntur. Aku hendak melihat kawasan desa kerobokan dari atas sana. Begitu alasan Maharaja Inten. Setelah mendapatkan air dan sekepal tanah, ditemani Batara Rambut Putih, Maharaja Inten Dewata pun bergegas menaiki Gunung Kutu. Sesampainya di puncak, ia menumpahkan air yang dibawanya dan menyebarkan tanah yang di kepalanya. Sementara dia kembali ke Gunung Kecil. Sesaat setelah sampai di puncak Gunung Kecil, tiba-tiba saja seluruh kawasan kerajaan Timanganten ditutupi awan gelap. Letusan dahsyat terdengar dari arah Gunung Kutu, mengakibatkan hujan api dan batu.
serta menghancurkan kerajaan. Saking hebatnya, gunung-gunung yang berada di sekitar Gunung Kutu ikut tergoyang. Dan setelah itu, Gunung Kutu sering disebut Gunung Guntur. Semua rakyat sangat ketakutan. Mereka memilih meninggalkan desa itu dan mengungsi ke daerah lain seperti Cianjur, Bandung, Karawang, dan daerah lainnya, membuat kawasan kerajaan Timangantan kosong tak berpenghuni. Letusan Gunung Kutu menghapus peradaban kerajaan Timangantan dari dunia. Akhirnya, Sunan Ranggalawe menemui Maharaja Inten Dewata, memohon ampunan sambil mencium kaki kakak perempuannya. Sang kakak pun memaafkannya, dan tiba-tiba bencana besar tersebut berhenti seketika. Tetapi Ranggalawe tidak lagi memiliki kerajaan karena semua sudah disapu oleh bencana dari Gunung Guntur. Mitos Gunung Guntur, larangan meniup seruling. Beberapa warga yang menetap di kaki Gunung Guntur, terutama Kecamatan Tarogong Kaler, yakin mengenai mitos larangan tiup seruling itu. Jika ada yang meniup suling, menurut kepercayaan masyarakat setempat, maka akan memanggil macan siluman atau maung bunggelekan ke hadapan orang yang meniup suling itu. Mitos itu disebut-sebut erat kaitannya dengan sejarah ketakutan warga saat berlangsungnya momen pemberontakan DITII. Orang tua di era itu menakut-nakuti anaknya dengan mitos itu supaya tidak bising, terutama waktu malam hari, karena tentara sedang melakukan operasi menghancurkan kelompok DITII. Itulah sejarah dan mitos yang berada di Gunung Guntur. Percaya apa tidak, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Yang terpenting, adab dan etika kita harus tetap dipakai ketika kita mendaki gunung. Dan saya Aji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.